Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Ikhwana fi din, a'azzakumullah. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan kitab Sahih Al-Bukhari. Pembahasan kita masih pada Kitabul Haid. Masuk bab yang kedua dari Kitabul Haid. Qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Kata al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, babu ghuslil haid ra'sa zawjiha wa tarjilihi. Bab perempuan yang haid mencuci kepala suaminya dan menyisirnya. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, haddatsana Abdullah ibn Yusuf qala haddatsana Malik ibn Anas imam Darul Hijrah an Hisham bin Urwah an Abi, dari Hisham bin Urwah an Abi, dari bapaknya siapa? Urwah ibnu Zubair. An Aisyah, dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Qalat, beliau mengatakan, kuntu urajjilu ra'sa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ana haidun. Aku menyisir rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan aku haid. Hadis ini sangat jelas sekali menunjukkan tentang bolehnya perempuan yang haid dia menyisir rambut suaminya. Sebagaimana Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau menyisir rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan beliau haid. Ini juga menunjukkan bahwasannya seorang istri hendaklah dia berkhidmat kepada suaminya, melayani suaminya, menyiapkan kebutuhan-kebutuhan suaminya. Nah, dan hadis ini juga menunjukkan tentang baiknya hubungan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan istri-istrinya. Ya, sampai istrinya Aisyah radhiyallahu taala anha menyisiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masuk hadis yang ke-296. Qala rahimahullahu ta'ala, haddatsana Ibrahim ibnu Musa qala akhbarana Hisham ibnu Yusuf anna ibna Jurayj akhbarahum. Sesungguhnya Ibnu Jurayj mengkhabarkan kepada mereka, qala akhbarani Hisham an Urwah annahu su'ila
atakhdhumunil haidu au tadnu minnil mar'atu wa hiya junubun. Urwah ditanya, apakah istri yang haid boleh melayaniku atau mendekatiku dalam keadaan dia sedang junub? Faqala Urwah, berkata Urwah, kullu dzalika alayya hayyinun. Semua itu mudah bagiku. Wa kullu dzalika takhdhumuni. Dan semuanya melayaniku. Wa laisa ala ahadin fi dzalika ba'sun. Dan tidak mengapa bagi seorang pun dalam perkara tersebut. Akhbaratni Aisyah, Aisyah mengkhabarkan kepadaku, kata Urwah, annaha kanat turajjilu, ta'ni ra'sa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa hiya haid. Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau menyisir kepala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan beliau haid. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina idin mujawirun fil masjid. Dan Rasulullah SAW ketika itu menetap di masjid. Dalam artian sedang iktikaf. Nah, yudni laha ra'sahu wa hiya fi hujratiha. Nabi sallallahu alaihi wasallam mendekatkan kepalanya kepada Aisyah radhiyallahu taala anha dalam keadaan Aisyah berada di kamarnya. Faturajjiluhu wa hiya haid. Aisyah radhiyallahu taala anha menyisir rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan beliau haid. Nah, dari hadis yang kita bacakan ini menunjukkan bahwasanya perempuan yang haid dia boleh bagi suaminya untuk mendekatinya. Nah, adapun ayat fa'tazilun nisaa fil mahid wala taqrabuhunna, jauhilah perempuan fil mahid. Mahid di sini maknanya adalah tempat keluarnya haid, yaitu farji. Ya, sehingga maknanya jauhilah perempuan pada farjinya. Ya, jangan menjimainya. Wala taqrabuhunna, dan janganlah kalian mendekati mereka. Yang dimaksud dengan jauhilah di sini bil jima' la bi ghairi. Jauhilah mereka pada tempat haidnya, maksudnya jangan menjimainya. Jangan melakukan hubungan suami istri. Nah, bukan maksudnya menjauhi, tidak makan bersamanya, ya, dan juga tidak serumah dengannya ketika haid, tidak sekamar dengannya. Nah, atau tidak berdekat-dekatan. Bukan demikian maksudnya. Ya, tapi sekali lagi maknanya jauhilah pada tempat yang haid. Maknanya jauhilah jima', hubungan suami istri. Nah, ketika istrinya sedang haid. Nah, oleh karena itu perempuan yang haid pada zaman Rasulullah SAW, nah, menyisir rambut suaminya. Ya, bahkan Nabi SAW, ya, ketika itu beliau sedang i'tikaf di masjid. Nah, mendekatkan kepalanya ke kamar Aisyah radhiyallahu taala anha. Dikarenakan kamarnya Aisyah itu menempel dengan masjid. Ya. Nah, dan Aisyah radhiyallahu taala anha menyisir rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi ketika itu beliau sedang haid. Nah, dan juga telah disebutkan hadis Nabi sallallahu alaihi
wasallam. Ya. Ketika disebutkan bahwasannya orang-orang Yahudi tatkala istri mereka haid, nah, tidak mau mendekati istri-istrinya. Ya. Menjauh dari istri-istrinya. Nah, bahkan sebagian mereka tidak mau makan bersama istri yang sedang haid. Bahkan mengeluarkan istri-istri mereka dari rumahnya ketika haid. Ya. Maka Nabi SAW ketika mendengar hal itu, beliau mengatakan, isna'u kulla syai'in illa nikah. Lakukan segala sesuatu kepada istrimu yang sedang haid kecuali nikah. Yakni al-jima'. Ya, dikecualikan jima' saja. Adapun yang lainnya dibolehkan. Nah, berpegangan tangan dengan istri yang haid, ya, atau maaf saja bercumbu dengan istri yang haid, tidak mengapa. Halal. Yang tidak boleh jima' saja. Jima' pada farjinya. Nah, adapun bercumbu tidak mengapa dengan istrinya yang haid. Dikatakan Nabi mengatakan tadi, isna'u kulla syai'in illa nikah. Lakukan segala sesuatu terhadap istrimu yang haid, ya, kecuali hubungan suami istri, kecuali jima'. Nah, faedah yang lainnya, kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimallahu taala, wa fi hadzal hadis husnu mulatafatin Nabi sallallahu alaihi wasallam li ahlihi. Di dalam hadis ini menunjukkan tentang baiknya, ya, kasih sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada istrinya. Baiknya pergaulan Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap istrinya. Ya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling baik kepada istrinya. Rasulullah mengatakan, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Nah, sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik kepada istrinya. Dan saya adalah orang yang paling baik kepada istriku. Nah, ini Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah suami yang paling baik kepada istrinya. Nah, ya, di samping beliau mendidik istri-istrinya, ya, dididik tentang juhud, dididik supaya senantiasa mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, tidak mengharapkan dunia. Di sisi lain beliau pun bercanda dengan istrinya. Nah, Allah mengatakan, ya ayuhan nabi, qul li azwajika in kuntunna turidna al-hayata ad-dunya wa zinataha fata'alain umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila. Nah, wahai istri Nabi, ya, apabila kalian menginginkan dunia dan perhiasannya, kembalilah kalian. Ya, aku akan berikan kepada kalian. Tapi aku akan ceraikan kalian dengan cara yang baik. Ini pendidikan kepada istrinya, supaya senantiasa mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, tidak mengharapkan dunia dan juga perhiasan dunia. Nah, Aisyah radhiyallahu taala anha ditanya tentang apa yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berada di rumah. Ya. Aisyah menjawab, kana fi mihnati ahlihi. Nah, Nabi SAW ketika berada di rumah, beliau membantu pekerjaan istrinya. Nah, ketika dikumandangkan azan, beliau keluar untuk melaksanakan sholat. Ya, sekali ini menunjukkan tentang baiknya akhlak Nabi SAW terhadap istrinya. Nah,
Ya. Beliau orang yang terdepan dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Ya. Dan pergaulilah istri kalian dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik. Nah, dan juga hadis ini menunjukkan tentang annal mar'ah tuhdimu zawjaha fima jaratil 'adatu bihi. Seorang istri itu melayani suaminya pada perkara-perkara yang berlaku kebiasaan dengannya. Ya. Seorang istri hendaknya berkhidmat kepada suaminya. Nah, ya. Bahkan ini diantara cerminan istri yang solehah. Senantiasa berkhidmat kepada suaminya. Ya. Melayani suaminya, menyiapkan kebutuhan-kebutuhan suaminya. Nah, dan itu yang dilakukan oleh para perempuan sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Nah, mereka adalah perempuan-perempuan yang senantiasa berkhidmat kepada suaminya. Ya. Dikarenakan banyak sekali dalil-dalil dari Al-Quran dan juga As-Sunnah yang menunjukkan keutamaan yang sangat besar ketika seorang istri melayani suaminya. Nah, ya. Wa fihi aidan dalil ala istihbabi tarjili sa'ri ra'si. Dan juga kata Syekh Ibnu Utsaimin, dalam hadis ini juga merupakan dalil tentang disunnahkannya untuk menyisir rambut kepala. Nah, idza kana ala ra'si rajul sya'run katsirun fal arjah ay yurajjila. Apabila pada kepala seorang itu ada rambut yang lebat, nah, maka yang lebih kuat, ya, tadi disunahkan untuk menyisirnya. Jangan dibiarkan acak-acakan. Nah, kemudian juga tidak jelas, semberawut rambutnya. Ya, innallaha jamil yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu Maha indah dan mencintai keindahan. Ya. Dan bentuk keindahan tadi menyisir rambutnya. Ya, apalagi yang rambutnya lebat. Nah, panjang, ya. Hendaklah disisir supaya terlihat indah, terlihat baik. Walaupun di sini ada larangan bagi laki-laki untuk sering menyisir rambutnya. Nah, ya. Tapi kalau sesekali atau ketika rambutnya kusut kemudian dia menyisirnya tidak mengapa. Nah, yang dilarang itu seringnya bagi laki-laki untuk menyisir rambut. Nah, dan larangan sering menyisir rambut ini bagi laki-laki, bukan bagi perempuan. Atau bagi perempuan dihasung, ya, untuk senantiasa berhias untuk suaminya. Nah, dan Nabi SAW disebutkan yu'jibuhu tayammun fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tuhurihi wa fi sa'nihi kullihi. Nabi SAW beliau senang untuk mendahulukan yang kanan. Ya, ketika memakai sendal dan juga ketika menyisir rambut dan juga ketika bersuci. Ya. Ya, ketika menyisir rambut, nah, dahulukan yang bagian kanan terlebih dahulu. Ya. Nah,
faedah yang lainnya, hadis ini menunjukkan bahwasannya badan dan juga keringat perempuan yang haid tidak najis. Nah, ya, yang najis itu hanya darah yang keluar dari tempat keluarnya, farjinya. Ya. Adapun dirinya tidak najis. Nah, dan sudah kita bahas tentang perempuan yang haid masuk masjid. Apakah diperbolehkan ataukah tidak? Nah, kita sampaikan khilaf yang panjang dalam masalah ini. Ya. Sebagian ada yang mengatakan tidak boleh perempuan yang haid masuk masjid. Berdalil dengan hadis, inni la uhillul masjida li haidin wa junubin. Aku tidak menghalalkan masjid bagi perempuan yang haid dan juga orang yang junub. Ya, kan tapi kita jelaskan hadis ini hadis yang dhaif. Ya, telah kita sampaikan. Nah, sisi kedhaifan dari hadis yang kita bacakan tadi. Ya. Ada juga yang berdalil dengan ayat yang lain. Ya. Wala junuban illa abiris sabil. Janganlah mendekati masjid orang yang junub kecuali sekedar lewat saja. Yang junub saja tidak boleh, apalagi yang haid. Nah, tapi sebagian ulama makna ayat tersebut makna abiris sabil. Nah, makna abiris sabil adalah orang yang safar. Ya. Sehingga maknanya, orang yang junub itu jangan melaksanakan sholat kecuali abiris sabil dalam keadaan safar. Boleh bagi untuk bertayamum kemudian sholat. Telah kita jelaskan makna daripada ayat tersebut. Ya. Nah, dan juga yang membolehkan berdalil dengan hadis tentang perempuan yang dia tinggal di masjid, menyapu masjid. Nah, yang namanya perempuan kadang-kadang terkena haid. Dan Nabi SAW memerintahkan dia untuk keluar dari masjid ketika datang waktu haidnya. Ya. Sehingga sebagian ulama berpendapat boleh perempuan yang haid masuk masjid dengan syarat memperhatikan jangan sampai tetesan darah haid mengenai masjid. Ya. Barakallahu fikum. Begitupun bagi orang yang junub. Setelah kita bahas pendapat yang kuat, boleh bagi orang yang junub masuk masjid walaupun belum berwudu. Nah, walaupun belum berwudu. Ya. Masalah al-khilafiyah. Masalahnya masalah khilafiyah. Perbedaan pendapat di antara para ulama. Nah. Dan juga ini menunjukkan tentang bolehnya bagi yang i'tikaf. Ya. Nah. Untuk menyisirkan rambutnya oleh istrinya. Nah, tapi disebutkan di sini bahwasannya kamarnya Aisyah radhiyallahu taala anha ini menempel dengan masjid. Sehingga Nabi SAW pun tidak keluar masjid, hanya mengeluarkan kepalanya. Kemudian Aisyah menyisirnya. Kita jelaskan dalam masalah itikaf bahwasanya bagi yang sedang itikaf tidak boleh keluar masjid kecuali ada kebutuhan. Ada hajah. Apakah buang air besar, buang air kecil. Atau kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya penting sekali untuk dia lakukan. Adapun kalau enggak ada kebutuhan, tidak boleh keluar masjid. Dan Nabi SAW ketika itu tidak sampai keluar masjid.
Ya, hanya mendekatkan kepalanya ke kamar Aisyah, kemudian Aisyah menyisirnya. Dikarenakan sekali lagi kamarnya Aisyah itu menempel dengan masjid. Sehingga Rasulullah SAW tidak perlu keluar masjid. Nah, ya. Dan yang diharamkan bagi yang sedang i'tikaf adalah jima, hubungan suami istri, dan juga pendahuluannya. Nah, wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Ya, janganlah kalian bercumbu dengan istri-istri kalian dalam keadaan kalian i'tikaf di masjid-masjid. Nah, ya. Sehingga bisa membatalkan i'tikaf. Ketika sedang i'tikaf, kemudian dia pulang ke rumah misalkan bercumbu dengan istrinya, apalagi sampai jima. Lakukan hubungan suami istri. Nah, kita masuk pada bab yang ketiga. Babu qira'ati rajuli fi hijri imra'atihi wa hiya haidun. Bab suami dia membaca Al-Qur'an pada pangkuan istrinya dalam keadaan haid. Wa kana Abu Wa'il yursilu khadimahu wa hiya haidun ila Abi Razin fatatihi bil mushafi fatumsikuhu bi ilaqatihi. Ya. Abu Wa'il beliau mengutus pembantunya. Ya, khadim di sini yang dimaksud adalah jariyah, mengutus budak perempuannya dalam keadaan haid kepada Abu Razin. Ya. Di mana jariyah tadi, budak perempuan tadi datang dengan membawa mushaf. Ya. Dia pegang mushaf tersebut bi'ilaqatihi dengan sampulnya atau tali yang ada pada mushaf tersebut. Nah, kita baca hadis yang disebutkan Imam Bukhari dalam bab ini, hadis yang ke-297. Ya. Qala hadatsana Abu Nu'aim Al-Fadlu ibnu Dukain. Sami'a Zuhairan an Mansur ibni Safiyah anna ummahu hadasathu anna Aisyah hadasatha. Bahwasanya ibunya menyampaikan hadis kepadanya bahwasanya Aisyah radhiyallahu taala anha berkata kepadanya, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yattaqi'u fi hijri wa ana haidun summa yaqra'ul Qur'ana. Ya. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyandar pada pangkuanku dalam keadaan aku sedang haid. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Qur'an. Nah, dalam hadis ini telah kita jelaskan tentang bolehnya bagi suami membaca Al-Quran dalam keadaan dia berada pada pangkuan istrinya sedang haid, atau dia berbaring pada pangkuan istrinya sedang haid, atau sedang bersandar pada istrinya sedang haid. Nah, adapun hadis yang mengatakan innal malaikata la tadkhulu baitan fihi haid wala junub, sesungguhnya malaikat tidak masuk ke dalam rumah di dalamnya ada perempuan yang haid dan juga orang yang junub. Sebagian ulama mendhaifkan hadis ini. Ya. Nah, hadis yang sahihnya malaikat tidak masuk ke dalam rumah di dalamnya ada anjing
dan juga gambar makhluk yang bernyawa. Ya, ini hadis yang sahihnya. Nah, adapun tambahan tadi, ya, ada perempuan yang haid atau orang yang junub. Nah, sebagian ulama mendhaifkan hadis tersebut. Adapun asar yang disebutkan tadi bahwasanya Abu Wa'il, ya, Abu Wa'il seorang tabi'i masyhur. Nah, beliau murid Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Ya. Abu Wa'il dia mengutus budak perempuannya. Nah, khadimahu. Lafaz khadim ini dimutlakan kepada laki-laki dan juga perempuan. Tapi yang dimaksud di sini adalah budak perempuannya. Ya. Dia mengutus budak perempuannya kepada Abu Razin. Abu Razin pun seorang tabi'in masyhur. Nah, diutus oleh Abu Wa'il kepada Abu Razin. Nah, di mana budak jariyah ini datang kepada Abu Razin membawa mushaf. Ya. Dan budak tersebut memegang mushaf bi'ilaqatihi. Ya. Ilaqati ini ada maknanya al-khayd alladhi yurabbitu bihi kaisahu. Ya. Yaitu tali yang mengikat sampul mushaf tersebut. Nah, tali yang mengikat wadah mushaf tersebut. Nah, di sini para ulama menyebutkan tentang hukum bagi perempuan yang haid menyentuh mushaf. Ya. Apakah boleh ataukah tidak? Nah, sebelumnya berkaitan dengan perempuan yang haid membaca Al-Quran, apakah boleh ataukah tidak? Ini boleh khilaf di antara para ulama. Sebagian mengatakan tidak boleh bagi perempuan yang haid membaca Al-Quran. Ya. Membaca Al-Quran walaupun tanpa menyentuh mushaf, membaca dengan hafalannya. Ya. Dan sebagian lagi mengatakan boleh bagi perempuan yang haid membaca Al-Quran dari hafalannya. Nah, berdalil dengan hadis di mana Nabi SAW kana yadhkurullaha fi kulli ahyani. Rasulullah SAW berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam setiap keadaannya. Ya. Baik dalam keadaan beliau suci ataupun dalam keadaan sedang junub. Dan semua keadaan Nabi SAW senantiasa berzikir. Dan di antara zikir yang utama baca Al-Quran. Nah, ya. Sehingga bagi perempuan yang haid pun dibolehkan baginya untuk membaca Al-Quran. Ini pendapat yang rajih insyaallah. Pendapat yang kuat bagi perempuan yang haid boleh untuk membaca Al-Quran. Nah, ya. Bagaimana kalau membawa Al-Quran? Nah, kalau membawa Al-Quran, ini pun khilaf di antara para ulama, ya. Kalau sekedar membawa sampulnya saja tanpa membuka lembaran-lembaran mushafnya, nah, ini boleh. Ya. Tapi kalau menyentuh mushaf Al-Quran, menyentuh lembaran-lembaran yang ada pada mushaf Al-Quran, ini jadi khilaf di antara para ulama. Ya. Nah, telah kita jelaskan sebenarnya pada pertemuan-pertemuan sebelumnya tentang hukum menyentuh mushaf bagi orang yang tidak suci. Ya. Apakah dia tidak memiliki wudu, ataukah dia dalam keadaan junub,
ataukah dia dalam keadaan haid, yang jelas dalam keadaan tidak suci. Nah, dalam keadaan tidak suci dia menyentuh mushaf Al-Quran. Nah, kalau jumhur ulama di antara Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik dan yang lainnya mengatakan tidak boleh menyentuh mushaf, ya, bagi orang yang tidak suci. Nah, ini pun pendapat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma dan juga Sa'ad bin Abi Waqqas. Nah, dan juga Salman Al-Farisi dan yang lain di antara para ulama. Ya. Jumhur berdalil dengan ayat la yamassuhu illal mutahharun. Nah, tidak menyentuhnya kecuali orang-orang yang disucikan. Ya. Tapi ayat ini sebenarnya berkaitan dengan malaikat. Al-mutahharun di sini adalah para malaikat. Ya. Di mana tidak menyentuhnya. Nah, kitab yang ada di Lauhul Mahfuz kecuali para malaikat yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukanlah makna suci di sini suci dari hadas besar atau hadas kecil. Ya, tapi mana al-mutahharun di sini adalah para malaikat. Mereka makhluk yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan juga berdalil dengan hadis la yamassul Qur'ana illa tahir. Tidak menyentuh Al-Qur'an kecuali orang yang suci. Ya, jumhur memaknai makna suci di sini adalah suci dari hadas besar dan juga hadas kecil. Ya. Nah, sehingga orang yang junub atau orang yang tidak memiliki wudu atau perempuan yang haid tidak boleh menyentuh Al-Qur'an. Dikarenakan Nabi mengatakan la yamassul Qur'ana illa tahir. Tidak menyentuh Al-Qur'an kecuali orang yang suci. Nah, adapun ulama yang lainnya, ya, membolehkan menyentuh Al-Quran bagi yang tidak suci, ya, bagi yang tidak memiliki wudu, bagi yang junub, atau bagi perempuan yang sedang haid. Nah, mereka menjelaskan, ya, bahwasanya hadis la yamassul Qur'ana illa tahir tidak menyentuh Al-Qur'an kecuali orang yang suci, wa tahir maknanya adalah al-mu'min. Nah, atau muslim, tidak menyentuh Al-Qur'an kecuali orang mukmin atau orang muslim. Ya. Dikarenakan Rasulullah mengatakan innal mu'min la yanjus, sesungguhnya orang mukmin itu tidak najis, berarti suci. Nah, sehingga kalau dia mukmin walaupun berhadas ataupun tidak berhadas boleh untuk menyentuh Al-Qur'an. Nah, ini pendapat yang kedua. Ya. Sehingga makna ayat la yamassul Qur'ana illa tahir ay yakni ilal mu'min. Tidak menyentuh Al-Qur'an kecuali orang yang suci, yang dimaksud adalah mukmin. Berdalil dengan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal muslim la yanjus, sesungguhnya seorang muslim itu najis. Ini pendapatnya Syekh Albani dan juga Syekh Al-Alamah Al-Wadi'i, Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullahu taala berpendapat tentang bolehnya bagi yang tidak dalam keadaan suci dari hadas menyentuh Al-Qur'an. Ya, yang tidak punya wudu boleh menyentuh Al-Qur'an. Yang junub pun boleh menyentuh Al-Qur'an. Yang haid pun boleh menyentuh Al-Qur'an. Nah, ya. Adapun tadi jumhur, nah, berpendapat tidak boleh menyentuh Al-Qur'an kecuali dalam keadaan suci. Suci dari hadas kecil dan juga hadas besar. Nah, ya. Dan pendapat yang pertama tadi, pendapat jumhur ulama dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dan juga Syekh Ibnu Utsaimin
rahmatullah alaihima. Nah, wallahu alam bisawab. Ini di antara pendapat para ulama berkaitan dengan menyentuh Al-Quran bagi yang tidak memiliki wudu atau yang junub atau yang sedang haid. Nah, ya. Untuk kehati-hatian, ya. Nah, tidak menyentuh lembaran-lembaran mushafnya. Kalau sekedar sampulnya saja yang dibolehkan. Nah, ya. Tapi untuk lembaran-lembarannya, ya, untuk kehati-hatian tidak menyentuh lembarannya. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, faedah yang lainnya, wa bi hadis Aisyah, kata Syekh bin Utsaimin, anna Rasul sallallahu alaihi wasallam kana yas'a li kulli ma yajlibul mawaddata bainahu wa baina ahlihi. Ya. Sesungguhnya Rasulullah SAW beliau berusaha. Nah, setiap perkara yang bisa menumbuhkan kecintaan di antara beliau dengan istri-istrinya. Wa hada misal minal amsilati ad-dalah ala annahu khairun nasi li ahli. Dan ini di antara contoh dari contoh-contoh yang menunjukkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling baik kepada istrinya. Lihat, walaupun istri dalam keadaan haid, nah, Nabi SAW tetap mendekatinya. Ya. Nah, bahkan beliau berbaring di pangkuan istrinya. Ya. Nah, menyandar pada pangkuan istrinya. Ya, membacakan Al-Quran. Ya, ini juga tentang dekatnya Nabi dengan istri-istrinya. Ya, romantis dengan istrinya. Barakallahu fikum. Nah, sehingga kata Syekh bin Utsaimin di sini menunjukkan tentang bahwa Nabi SAW berusaha, nah, terhadap setiap perkara yang bisa mendatangkan kecintaan di antara beliau dengan istri-istrinya. Nah, ya, termasuk kita sebutkan tadi, beliau membantu pekerjaan istrinya. Nah, ini pun di antara perkara yang bisa menumbuhkan rasa kecintaan antara suami istri. Dan juga beliau bercanda dengan istrinya. Nah, dan juga perbuatan-perbuatan baik yang lainnya. Ya, yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengatakan, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Ya, sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik kepada istrinya, dan saya adalah orang yang paling baik di antara kalian kepada istriku. Ya, Rasulullah orang yang paling baik kepada istrinya. Nah, di antara contohnya tadi hadis yang kita bacakan ini. Wallahu a'lam bishawab. Naktafi ila huna. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang lain. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.